Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Bina Mandiri. Saat ini saya Karnaka, Direktur Bina Mandiri, sedang berada di LTSA, Lembaga Layanan Satu Atap. Layanan Terpadu Satu Atap yang berlokasi di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang, di sebelahnya yang terkenal Stadion Kanjuruhan. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu, saya baca supaya nggak salah ya, Dr. Anda Wayuningsri Suharti MSI. Beliau adalah Kabid Penempatan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Terima kasih Ibu. Sama-sama. Waktunya sudah pagi-pagi, saya minta Ibu berpodcast ria bersama saya untuk menjelaskan tentang potensi pekerja migran Indonesia di Malang. Oke. Baik, tanpa panjang lebar, langsung kita ke narasumber, Ibu Wahyu. Ibu Wahyu, sebelum kita mulai tentang PMI ini, Bu, bisa disampaikan nggak tentang demografinya Kabupaten Malang sendiri? Iya. Terutama tentang tingkat pengangguran. Tingkat pengangguran. Ini alhamdulillah kalau di Kabupaten Malang memang termasuk salah satu wilayah yang terbesar di Jawa Timur ya, kedua setelah Banyuwangi. Kedua setelah Banyuwangi kita? Iya. Oh, berarti Banyuwangi nomor satu? Oh, saya pikir luas. Malang nomor satu di Jawa Timur. Baik. Kalau luas wilayah memang apa itu kan Banyuwangi. Jadi Jawa Timur terus kemudian ini kalau Kabupaten Malang memang dari segi demografi yang luas dari mulai ujung barat perbatasan dengan Kabupaten Kediri yang membujur ke timur dengan Kabupaten Lumajang. Sehingga potensi sumber alamnya juga cukup bagus juga ini, dan terkenalnya ini juga Malang Selatannya ya yang indah juga dengan pantainya, termasuk daerah wisata yang kalau betul-betul ini dinikmati tidak kalah juga dengan Pulau Bali. Dan juga ada potensinya di sana, Malang Selatan terkena juga potensi PMI-nya juga. Oh, potensi PMI-nya di Malang Selatan ya. Di Malang Selatan juga. Berapa jumlah penduduk Kabupaten Malang total, Bu? Kalau Kabupaten Malang ini jumlah penduduk 2685 ini dari data BPS. 2685. Bukannya sudah juta toh, Bu? Ya 2.685.000. 2.600.000, kalau 2.600 itu lebih besar daripada besaran kota saya, maksudnya. 2.685.000 ya. Karena kelurahan saya lebih besar lagi, Bu. Kalau 26.000. Terus lebih besar. Ya. Jadi 2,6 juta Ibu ya. Kalau penganggurannya sendiri berapa, Bu? Tingkat penganggurannya sendiri sejumlah boleh ya? Ya. 97.319. Oh, berarti nggak banyak juga ya, cuma 97.000 ya. Laki-laki 5 tingkat, kalau angkatan kerjanya sih 1481. Oh. 1.481.324. Oke. Jadi total penduduk Kabupaten Malang 2,6 dengan angkatan kerja 1,4 juta. Iya. Ya, berarti kurang lebih separuhnya gitu ya. Oke. Kemudian sekarang kalau kita ngomong PMI ini, Bu, pekerja migran Indonesia. Boleh tahu nggak data-data PMI di Kabupaten Malang, berapa jumlah P3MI-nya, total berapa yang teman-teman sahabat Bina Mandiri yang merantau bekerja ke luar negeri? Mungkin Ibu ada data-datanya? Kalau rata-rata per tahun ya, itu PMI sekitar 3.000. Oh, 3.000 per tahun. Per tahun. Wah, luar biasa sahabat Bina Mandiri. 3.100. Di antara 3.000, 3.200, 1.100 kisaran tuh. Hanya pada saat Covid aja ya yang turun itu sekitar 2019, 2020 itu 714-an. Oke, tapi masih ada yang berangkat. Masih tetap ada. Kalau nggak salah waktu itu yang X aja. Karena ada PPKM itu juga yang boleh itu. Kalau rata-rata normal masih tetap 3.000 ini di teman-teman pelayanan di sini ini masih sekitar per hari itu sekitar berapa ini ya, kalau rata-rata itu ada 20 berapa P3MI Bu kalau saya boleh tahu di Kabupaten pusat yang pusat 5
Oh, 5. Ada 5 yang cabang sekitar 25, jadi totalnya 30. 30. Wah, berarti bisa dikatakan sahabat Bina Mandiri kalau Kabupaten Malang ini kantong PMI ya Bu ya? Iya, Ya, sebutannya seperti itu. Oh, Asing. sebenarnya seperti itu. Karena dari jumlah pekerja migrannya sudah di angka 3.000, kemudian perusahaan yang beroperasional di Kabupaten Malang sendiri cukup besar, yaitu di angka 30, walaupun yang pusatnya 5 saja ya Bu ya. Iya. Oke. Kalau 3.000, sorry Bu, misalnya rata-rata mereka ngirim ke desa itu 5 juta aja Bu. Berarti sebulan 5 juta ya Bu, kalikan 3.000 itu berarti kan angkanya sudah sekitar 15 M-an ya. Iya. Wah, luar biasa Ibu. Berarti potensi ya Bu ya. Kalau boleh tahu rata-rata mereka bekerja di sektor apa ya Bu ya? Ini kalau di Kabupaten Malang masih sektor informal. Oh, berarti bekerja di rumah tangga atau perorangan gitu ya, sekarang istilahnya ya. Masih besar. Boleh tahu Bu, kenapa kok teman-teman di Kabupaten Malang ini memilih untuk bekerja di sektor informal Bu? Apakah informasi pekerja formal itu kurang atau bagaimana Bu? Kalau saya boleh tahu. Ini juga satu ya, yang salah satu faktor ini juga masih tingkat pendidikan ya, kebanyakan ini yang berangkat sana kan masih ijazahnya masih setara dengan tingkat dasar. Oh, SD. SD. Yeah. Kemudian memang terbesar SD-nya atau rata-rata yang berminat. Ya, yang berminat. Yang berminat ini kalau sudah tingkatan yang apa itu pendidikan ini kan mereka masih menginginkan formal. Tapi keinginan salah satu faktor tadi ya. Iya. Iya, kenapa kok banyak informal? Iya. Terus yang kedua ini juga karena info-info teman-teman bahwa di sana gaji beginilah menjanjikan. Mereka juga ada pengaruh juga kan, pengaruh teman yang sudah berangkat. Ketok tularnya itu kebanyakan informal. Iya, itu ketok tularnya. Sehingga kami pun ini dengan adanya apa itu kalau bisa ini dengan program-program pelatihan yang ada di Kabupaten Malang, kita tetap menekan agar lebih kita dorong untuk Kabupaten Malang bisa ke formalnya sebetulnya ini. Jadi kalau ke formal nanti kan ini apa itu ada beberapa dari Dinas Tenaga Kerja ini kita mendorongkan formalnya dengan fasilitas-fasilitas yang tadi disampaikan Bapak Kepala Dinas untuk difasilitasi, karena formal kan ada biaya-biaya yang mungkin juga dasarnya dari rumah tangga ini karena yang tidak terlalu besar biayanya juga. Karena faktor biaya. Jadi juga. Pertama faktor pendidikan, faktor ketok tular, pengaruh ketok tularnya, sama faktor biaya. Oke, baik. Jadi itu sebagai dasar kenapa kok masih banyak yang teman-teman itu bekerja di sektor informal. Dengan segitu banyaknya orang masyarakat Kabupaten Malang ini Ibu, tadi Ibu menyampaikan ada 3.000 PMI yang bekerja setiap tahun ya Bu. Berarti kan tentu tidak lepas dari masalah Ibu. Kira-kira apa Bu masalah terbesar, permasalahan yang ekses yang timbul Bu? Ekses yang timbul langsung itu data yang ada di Kabupaten Malang ini perceraian, perceraian. Kemudian anak-anak tentunya ya, anak-anak karena ditinggal ibu kandung ini terlantar. Walaupun itu memang ada sebagian yang diasuh oleh neneknya, saudaranya. Nah, itu tapi tetap rasa kasih sayang ibu tidak bisa terganti oleh yang lain kan gitu. Betul Ibu. Ya. Terus kira-kira kalau solusi sendiri dari di Snaker terhadap ekses yang timbul tersebut? Solusinya di Snaker ya menekan sekecil mungkin untuk bisa, kalau bisa yang memberangkatkan yang formal. Karena itu menjadi pilihannya, tetap kita melayani dan membina pembinaan terhadap CPMI maupun PMI-nya, sehingga bagaimana nanti termasuk dari pendapatan itu juga kemanfaatannya untuk apa. Terus yang di keluarga juga kita ada pembinaan seperti itu.
tentu penempatan PMI itu tidak lepas dari penempatan ilegal ya Bu ya. Iya. Ada penempatan ilegal Bu di Kabupaten Malang. Besar enggak jumlahnya Bu? Kalau saya boleh tanya, enggak usah angka lah Bu. Kalau ilegal itu ya faktanya kadang-kadang kasus itu baru muncul tahu lah. Oh, baru ketika ada kasus ya Bu, baru tahu ilegal. Kalau ilegal di apa itu dikemukakan di depan, nggak akan ilegal, pasti akan di-cut lebih awal kan gitu ya. Itu secara rasionalnya seperti itu. Tapi kita tetap menekan untuk apa itu distribusi penempatan ilegal dengan apa itu pembinaan-pembinaan terhadap apa itu P3MI-nya, kemudian kepala desa kita bersurat terus untuk melaksanakan pembinaan-pembinaan, data-data berkas yang harus dibawa oleh CPMI tetap memenuhi prosedur peraturan seperti itu, sehingga itu yang untuk agar CPMI yang akan diberangkatkan ini betul-betul memang memenuhi standar dan aturan yang ditetapkan. Dan dengan aturan-aturan yang ada ini karena aturan-aturan ini otomatis kan untuk melindungi mereka. Kalau itu di luar itu untuk mencegah ekses akibatnya. Kalau boleh tahu yang terbesar ilegal itu kemana Bu? Negara mana yang banyak warga Kabupaten Malang itu menjadi PMI ilegal? Kalau persentase ini Malaysia ya Pak? Malaysia, oh masih Malaysia. Jadi banyak PMI Kabupaten Malang yang masih menjadi Malaysia itu favorit sebagai PMI ilegal ya Bu ya? Ya, kalau favoritnya sekarang terbesar, data terbesar itu kalau tadi ilegalnya. Yang ilegal ya. Kalau terbesarnya itu sekarang kalau pemberangkatannya ke Hongkong. Hongkong yang paling besar untuk yang legalnya atau yang terdaftar ya Bu ya. Baik, sekarang ini Bu, ada Undang-Undang 18 tahun 2017 Ibu tentang penyebaran informasi hingga di level kepala desa atau pemerintahan desa Ibu. Apakah sudah terlaksana Ibu dalam hal penyebaran informasi tentang bekerja ke luar negeri, mungkin lowongan formalnya, mungkin informasi prosedurnya supaya mereka jadi ilegal. Apakah sudah sampai segitu? Surat, iya sudah Pak, sudah ngirim surat untuk ke semua kepala desa tentang aturan-aturan itu. Bahkan ini juga kita lagi proses pembuatan bagaimana SOP untuk apa itu dan aturan-aturan apa itu yang akan dilaksanakan oleh CPMI sendiri, sehingga CPMI tahu apa sih syaratnya gitu Pak, sehingga datang ke sini pun juga tidak harus 2 kali, sini sekali. Begitu juga Pak Kepala Desa tahu pada saat memberikan penjelasan ke warganya, ini loh persyaratannya. Seperti itu Pak. Ini tadi sudah mulai diterapkan ya oleh Kabupaten Malang. Informasi sampai ke wilayah pemerintah desa. Kalau mohon maaf Ibu, kalau menurut Ibu sendiri Bu, semakin banyak birokrasi ya kan Bu, apakah itu tidak menjadi beban sebetulnya atau memperpanjang urusan? Karena semakin banyaknya birokrasi itu kan proses jadi panjang Ibu, jadi mahal. Kemudian Undang-Undang 18 ini menambah pemerintah desa ini ceritanya Bu. Menurut pendapat Ibu bagaimana? Apakah hal menguntungkan atau bagaimana Ibu? Kalau birokrasi, kalau aturan kan tetap kita sampaikan. Betul. Yang dimaksud birokrasi bukan harus ke sini enggak. Saya kira percepatan. Sekarang ini modelnya percepatan justru. Kemarin kita ada launching di Makassar itu dengan siap kerjanya itu kan sudah termasuk percepatan. Sehingga sudah tidak melalui lagi, bahkan termasuk apa itu syarat untuk berkas-berkas PMI-nya itu pun juga bisa lewat visual. Jadi diharapkan lebih mempercepat penyebaran informasi gitu ya. Baik. Sosialisasi. Kita juga mengumpulkan kepala desa, sering kita itu untuk diadakan sosialisasi. Kemudian sekarang ada siap kerja Ibu dari Kemenaker. Apakah bagaimana menurut pendapat Ibu tentang siap kerja ini? Kemarin ini siap kerja itu memang bagus juga ya untuk aplikasi diluncurkan, karena ini memotong juga untuk apa itu
yang jadi kendala-kendala untuk apa itu percepatan. Ini kan semuanya sudah online ya Pak ya, sehingga ini harus apa itu sudah mengikuti era, sehingga yang jauh pun yang harusnya harus dikirim di ini sudah bisa lewat online. Gitu. Baik. Tapi ada kendala juga sih, karena semua, ini siap kerja baru diluncurkan. Semua pasti ada kendala, tinggal apa namanya bagaimana kita menyesuaikan saja ya Bu ya. Baik. Kemudian Ibu, apakah penempatan PM itu menjadi prioritas dari pemerintah kabupaten sendiri, khususnya Dinas Tenaga Kerja Ibu? Penempatan? Ya, penempatan PM ini apakah menjadi prioritas bagi pemerintah kabupaten, terutama dari Dinas Tenaga Kerja? Atau Ibu bisa sampaikan program-programnya apa aja kalau memang itu Bu? Ya, prioritas ya ini karena tupoksi di Dinas Tenaga Kerja, penempatan tenaga kerja. Ini termasuk prioritas juga. Kan di apa itu untuk calon-calon pencari kerja, calon pencari kerja yang ini diharapkan nanti kan termasuk di SMK-nya ini nanti diharapkan lulus itu langsung mendapatkan pekerjaan. Nah ini jadi seperti itu Pak. Tentunya ini jadi prioritas utama untuk penempatan tenaga kerja, apakah di luar, justru ini didorong untuk ke luar negeri karena banyak yang menjanjikan yang di sektor formalnya tadi. Oh gitu. Nah jadi memang mungkin Ibu bisa sampaikan program-programnya apa aja Bu, kalau ini menjadi prioritas supaya mereka bisa bekerja, maksudnya bisa sebagai salah satu daya serap pengangguran di Kabupaten Malang. Ada program prioritas Ibu yang diadakan oleh Dinas Tenaga Kerja Ibu? Ya, program ini ada untuk yang kalau yang informal kan sudah ini ya Pak ya sudah jalan ya. Yang program untuk mendorong lulusan SMK ke formal ini akan, karena itu ada biaya yang besar, ini akan difasilitasi bekerja sama dengan perbankan. Difasilitasi dengan perbankan nanti agar teman-teman yang lulusan SMK ini, karena hambatannya itu, kendalanya mereka itu dengan biaya yang cukup besar. Tadi sampaikan biaya tadi ya. Jadi salah satu programnya bekerja sama dengan perbankan. Ada lagi Bu program-program dari Bapak Kepala Dinas atau Dinas Tenaga Kerja secara umum Bu? Pelatihan ya, untuk menambah kompetensi. Nah ini kompetensi daripada calon-calon pencaker ya Mas, pencaker untuk menambah kompetensinya melewat program pelatihan di Dinas Tenaga Kerja sudah ada pelatihan plus sertifikasi kompetensi. Diadakan di PLK? Di LPK. Oh di LPK. Berarti bekerja sama dengan LPK. Mengadakan pelatihan-pelatihan bagi berbasis kompetensi. Untuk meningkatkan kompetensi, skill agar bisa bersaing di dunia kerja. Luar biasa Ibu. Programnya luar biasa. Baik Ibu, sekarang kalau misalnya ini Bu, teman-teman mau bekerja ke luar negeri Bu, ya ini mungkin sebelum closing Bu, teman-teman sahabat Bina Mandiri yang di Kabupaten Malang mau bekerja ke luar negeri Bu, saran-saran dari Ibu sebagai Kabid Penempatan. Nah saya biar bisa disampaikan Ibu. Nah saran-saran Ibu sebagai Kabid Penempatan untuk sahabat Bina Mandiri yang ingin bekerja ke luar negeri. Monggo Ibu. Terima kasih sahabat-sahabat Bina Mandiri yang berkeinginan untuk bekerja ke luar negeri. Ayo kita sambut keberangkatannya. Nanti kita bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja yang selalu support dan untuk siap memfasilitasi hal-hal yang bisa sampai teman-teman bisa berangkat ke luar negeri. Dan ini bisa menambah wawasan. Mari kita bekerja bersama-sama dan juga untuk mengurangi tingkat pengangguran yang mungkin di dalam negeri sendiri ini lapangan kerja mungkin masih ada kendala-kendala dan hanya bisa dilaksanakan di luar negeri. Yang berkeinginan untuk go internasional, kita fasilitasi bersama-sama, kita dukung program bekerja ke luar negeri. Terima kasih. Baik, jadi informasi bekerja ke luar negeri bisa dicari di LTSA ini ya Bu ya. Jadi sahabat Bina Mandiri bisa lihat di layar
atau di bawah ini informasi atau kontak dari LTSA Kabupaten Malang untuk mencari semua informasi, baik itu lowongan ya Bu ya, ada ya, lowongan kerjanya ada di LTSA, kemudian prosedur bagaimana bekerja ke luar negeri, kemudian selain itu juga bila ada kendala bisa ya Bu ya, ada help centernya juga di sini. Jadi sahabat Bina Mandiri di Kabupaten Malang, jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, hubungi LTSA, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Malang. Baik, di sini ya, di bawah ini ya. Baik, terima kasih banyak Ibu atas waktunya ngobrol-ngobrol santai tentang potensi Malang, khususnya Kabupaten Malang, juga bisa mempromosikan atau memberikan informasi prosedur atau informasi tentang bagaimana bisa bekerja ke luar negeri. Terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Sahabat Bina Mandiri, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir, be a smart worker for a better future. Terima kasih.